Sampai saat ini segala unsur tim SAR gabungan baik dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, serta para relawan masih terus melakukan pencarian dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Tesonilo berdiri sebagai saksi sunyi atas apa yang terjadi ketika hutan gambut, habitat gajah Sumatera, dan kawasan konservasi dibiarkan terus menyempit. Bahkan ada yang menggunakan momentum itu untuk ikut membersihkan rumah masyarakat dari lumpur. Ya, tapi hanya sekedar berapa detik supaya sekedar ditangkap oleh layar. Dan ada juga yang membawa beras di karung seperti ini. Tugas Kementerian Lingkungan Hidup itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Gue masih koordinasi untuk ke seluruh tim, untuk masalah laporan penggunaannya, pencairan dananya, itu semua terinci di halaman Kitabisanya. Dan selamat malam dunia tipu-tipu, kembali lagi nih bersama Dik-Dik wadidaw awe-awe simpiri kikik balakik. Sebelumnya Dik-Dik mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton tayangan video Dik-Dik. Hatur nuhun pisan, semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini Dik-Dik akan menayangkan tayangan video update tentang bencana alam di daerah Sumatera, banjir dan longsor. Nih kita lihat nih updatean bencana alamnya yang terjadi di daerah Sumatera. Kita lihat dulu ya dari tayangan videonya. Oke, cekibrot. Geblek eta. Ini kuat pas gitu. Berdasarkan data BNPB per Senin 1 Desember 2025, total korban meninggal dunia dalam bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, terus bertambah hingga menjadi 442 jiwa. Dengan total korban hilang yang dikabarkan oleh sanak keluarga mencapai 402 jiwa. Di Sumatera Utara, para korban tersebar di berbagai wilayah seperti di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, serta Niak. Sementara di Aceh, para korban tersebar di 11 kabupaten atau kota, yakni di Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidijaya, Biren, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lok Semawe, Gayo Luwes, Subulus Salam, dan Nagan Raya. Adapun di Sumatera Barat, korban jiwa maupun korban hilang tersebar di Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Kota Solok, serta pesisir selatan. Sampai saat ini segala unsur tim SAR gabungan baik dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, serta para relawan masih terus melakukan pencarian dan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak bencana, serta membuka akses ke wilayah yang masih terisolasi hingga hari ke-7 darurat bencana ini. Nah, itu updatean berita bencana alam yang berada di daerah Sumatera. Sebelumnya Dik-Dik turut berduka cita dulu nih atas meninggalnya para korban bencana alam nyampe ratusan orang ya. Semoga diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menjalaninya. Dan keluarga yang ditinggalkannya semoga mendapat ketabahan ya. Dan itu updatean beritanya ya melalui berita updatean banjir di daerah Sumatera. Dan ini sekarang kondisi di daerah Sumatera dan tim SAR untuk menyelamatkan para korban yang terdampak bencana alam. Nih, kita lihat nih kondisi di sana seperti apa. Masih kena gede banjirnya ya. Oke, berhasil ini, lolos deh. Ya, ini membantu masyarakat dari Batu Horing. Kita akan evakuasi ke posko. Ya, silakan Bang.
Babi deh ini. Standarnya ini. Ada yang A4. Babi deh ini. Standarnya ini. Ada yang A4. Dan ini ada salah satu warga juga nih yang terdampak longsor yang 3 hari hilang, tapi sekarang udah ditolong nih oleh tim SAR dan sudah ditemukan nih sejumlah 3 orang wanita. Terjebak longsor berhari-hari barunya. Ayo, Dek. Pegang dua-dua. Ayo, Bang, dibantu, Bang. Bang, satu-satu, Bang. Langsung peluk lah, Dek. Emang. Bentar. Pegang. Iya, Bang. Iya, Bang. Ayo, udah Hati-hati, Dek. Pelan, Dek. Mang, orang ini dari mana jalan-jalan, Dek? Iya, Dek. Pelan-pelan lah kalian, Dek. Emang. tas turunin, helm buka dulu. Tas turunin aja. Di papa aja, Dek. Di papa Abang itu aja. Bang Put. Oke, lagi, Dek. Ayo, Dek. Ayo, pegang dua-dua. Ayo, Bang, dibantu, Bang. Bang, satu-satu, Bang. Langsung peluk lah, Dek. Emang. Duduk. Duduk, Dek. Duduk. Udah datang kami, Dek. Duduk. Enggak kita bawa tadi minum ya, Bang. Mari, Bang. Ada minum dikasih dari keluarga. Ini disenderkan dulu sendiri. Ayo, Dek. Dek. Sender dulu, sender. Iya, Dek. Tunggu, Dek. Senderkan dulu. Senderkan dulu. Dek, makasih ya, Dek. Alhamdulillah selamat. Put. Indah. Ini udah bergetar kan. Buka lewat sini. Jangan ada kabar kalian. Gitu, Dek. Nah, itu video penyelamatan 3 orang warga ya yang hilang selama 3 hari. Nyampe lemes ya, kasihan lihatnya juga. Nyampe berhari-hari gitu kan, mungkin gak makan atau gimana. Boro-boro mikiran dahar meureun keur kitu mah. Mikirkan keselamatan dirina, orang gimana aya di posisi maranehna kumaha, coba bingung arek minta tolong ke mana gitu dalam keadaan longsor banjir bandang di mana-mana gitu, arek minta tolong ke saha coba. Alhamdulillah itu warga yang sudah ditemukan dan diselamatkan ya. Dan ini ada video dari National Geographic nih yang menerangkan keadaan banjir di daerah Sumatera. Sumatera kembali mengingatkan kita pada kenyataan pahit yang enggan kita hadapi. Pulau ini berada dalam darurat ekologis. Akhir November 2025 ditandai oleh siklon tropis Koto dan bibit siklon 95B yang membawa hujan ekstrim ke Sumatera bagian utara dan tengah. Siklon tropis bertemu tanah kritis. Hulu yang berubah, bukit yang teriris, dan tutupan hutan yang terpecah membuat sungai kehilangan akal sehatnya. Air bukan sekadar keruh. Ia membawa bubur lumpur pekat bercampur gelondongan kayu. Di dataran tinggi Gayo, tanah yang rapuh runtuh bersama harapan warganya. Lalu menoleh ke utara, Batang Toru, lanskap megah tempat rumah terakhir orangutan Tapanuli menyimpan luka yang jarang diberi ruang dalam percakapan publik. Dan agak ke tengah, Tesonilo berdiri sebagai saksi sunyi atas apa yang terjadi ketika hutan gambut, habitat gajah Sumatera, dan kawasan konservasi dibiarkan terus menyempit. Sumatera Barat yang dalam beberapa tahun terakhir berkali-kali tersungkur oleh banjir bandang dan longsor. Saatnya berhenti, tidak separuh hati, tidak setengah langkah. Pemerintah Aceh, Sumut, dan Sumbar harus berani mengambil kebijakan moratorium penebangan hutan alam secara total di kawasan ekosistem Loser dan Bukit Barisan. Jika kita benar-benar mendengar teguran alam tahun ini, kita tahu satu hal, masa depan tidak harus basah oleh penyesalan. Selama kita berani memperbaiki dari hulunya, Sumatera masih punya kesempatan untuk tumbuh tanpa rasa takut setiap kali langit menggelap. Saya Didi Kasim, National Geographic Indonesia, tetap menjelajah. Nah, itu berita dari National Geographic ya, yang menjelaskan tentang
bencana alam di daerah Sumatera. Dan ini ada video dari Pak Renal Kasali nih, menerangkan nih bahwa pejabat katanya kalau misalnya ada bencana kayak gini, gak usah pencitraan lah, kalau mau nolong aja gitu. Ini nih penjelasan dari Bapak Renal Kasali nih. Kalian barangkali sudah melihat video yang beredar belakangan ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Ibu, rumahnya di mana? Nanti pemerintah akan bantu, tapi sebelum pemerintah saya akan bantu pribadi. Nanti Ketika kita semua menyaksikan duka yang begitu mendalam di Sumatera, pejabat bergantian berdatangan. Bahkan ada yang menggunakan momentum itu untuk ikut membersihkan rumah masyarakat dari lumpur. Ya, tapi hanya sekedar berapa detik supaya sekedar ditangkap oleh layar. Dan ada juga yang membawa beras di karung seperti ini. Kalian percaya sehari-hari hidup pejabat itu seperti itu? Apakah kalau ada bencana kecil mereka juga datang? Apakah ketika ada kedukaan mereka juga datang? Ini menjadi pertanyaan besar. Bukankah apa yang sekarang terjadi belakangan ini adalah cerminan dari apa yang kita lakukan di masa lalu? Saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan oleh Bear Bryant. Jangan menyembunyikan apapun dalam setiap krisis. Karena siapapun juga, bagaimanapun juga, mereka akan menemukannya. Dan akhirnya mereka menemukannya. Percakapan antara Pak Menteri ketika menjadi Menteri Kehutanan yang memberi izin membalak hutan atau membuka hutan begitu besar. Lalu kemudian ditegur oleh Harrison Ford. Itu dibuka oleh publik. Jangan mencoba untuk menutupi apapun. Karena dalam krisis itu mereka akan menemukannya. Lalu kemudian hari-hari ini kita juga menyaksikan pejabat satu persatu datang. Pesawat ke Medan, pesawat ke Silangit, ke Nias, pergi ke Aceh. Lalu juga ada yang ke Sumatera Barat di Padang dan sebagainya. Berebutan mereka ke sana untuk menunjukkan empati. Betul. Tapi pesan saya, jangan sembunyikan apapun. Perbuatlah dan lakukan pekerjaan dengan Mantap, benar. Pak. Dan akhirnya juga masyarakat membuka bagaimana Menteri Kehutanan main gaple dengan para pembalap. Dan kemudian akhirnya heboh. Dan hari ini adalah kejadian dari apa yang dilakukan oleh para pejabat kita di masa-masa sebelumnya. Tidak bisa kita lakukan hari ini, kejadian hari ini. Itu yang terjadi. Kayu-kayu itu sekarang turun ke bawah, membersihkan seakan-akan mereka mengadu kepada kita. Dan hari ini kita menyaksikan betapa besar duka kita. Anak saya, Jombang, J.S. Hairen, seorang penulis yang novelnya bagus sekali, Dompet Ayah, Sepatu Ibu, adalah seorang yang dengan peka dan dengan cepat membaca gejolak dalam masyarakat. Dia membuat gambar Sumatera, dan di situ ada teks, kekayaan Sumatera adalah kekayaan nasional, tetapi mengapa bencananya bukan bencana nasional? Ini menjadi tanda tanya besar bagi kaum muda. Karena sejatinya alam itu adalah pinjaman. Kita meminjamnya bukan dari orang tua kita, tapi dari anak-anak dan para penerus kita. Bagaimana menurut kalian? Bisakah para pejabat itu menutupi kebijakan-kebijakan yang hanya dengan sekarung beras atau dengan pencitraan sesaat? Mantap. Stay. Nah, itu tayangan dari Bapak Video Renal Kasali ya, yang seakan-akan menyindir keras bagi para pejabat, janganlah pencitraan ya. Ketika ada momentum bencana alam seperti ini, kalau mau nolong aja gitu kan. Dan ini ada tayangan video dari Pak Deddy Mulyadi sebelum menjabat menjadi gubernur. Waktu itu Pak Deddy menjabat sebagai anggota DPR yang sudah menegaskan untuk menjaga alam, tidak ada lagi pembalakan liar agar tidak terjadi bencana alam. Nih, himbauan dari Pak Deddy sebelum menjabat menjadi gubernur nih, sudah berkuar-kuar ya Pak Deddy dari semenjak menjabat dari DPR nih. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Betul. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan Hidup atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup.
Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak. Tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Dan nggak bisa ada rekayasa alam. Nah, itu tanggapan tegas ya Pak Deddy Mulyadi ketika menjabat menjadi anggota DPR kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, untuk tidak lagi memberikan izin untuk para penebangan liar gitu. Dan ini ada video Bang Ferry Irwandi ini yang menggalang dana selama 24 jam dan alhamdulillah sudah terkumpul sampai 10 miliar. Masya Allah, itu kepeduliannya nih, kita lihat nih video dari Bang Ferry. Akan kita cari gimana caranya supaya ini bisa terdistribusikan ke mereka gitu. Karena kalau dibiarkan lebih lambat lagi, akan lebih banyak korban lagi gitu. Dari yang bencana karena faktor fenomena alam, jadi bisa bencana sosial dan lain sebagainya. Itu yang kita hindari. Dan sampai sekarang, gue masih koordinasi untuk ke seluruh tim, untuk masalah laporan penggunaannya, pencairan dananya, itu semua terinci di halaman Kitabisanya. Dan gue juga mau terima kasih sekali untuk Kitabisa yang sudah mensupport ini secara luar biasa sekali, yang udah kerjasama secara luar biasa sekali. Shoutout untuk Kitabisa, yang sudah merapikan semuanya teman-teman. Dan buat yang nanya, nanti rinciannya di mana Bang? Ada di homepage-nya Kitabisa. Kita akan bekerja sebaik mungkin. Semoga tepat sasaran gitu, dan kita inginnya harusnya tepat sasaran. Mantap Bang Ferry Irwandi tuh, dari videonya Bang Ferry yang sudah menggalang dana nyampe 10 miliar dan akan disalurkan supaya tepat sasaran tuh. Bagaimana caranya tuh Bang Ferry sudah melakukan penggalangan dana ya, alhamdulillah kepeduliannya salut luar biasa. Dan ini video terakhir nih dari Pak Deddy, ini himbauan dari Pak Deddy. Assalamualaikum, Sampurasun, Lujeng Enjing, wargi Jabar. Gerimis pagi hari ini mengantarkan kita doa untuk saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, dan di Sumatera Utara. Semoga bisa melewati berbagai musibah yang dialaminya. Dan kita sedikit atau besar, mari bersama-sama bergandengan tangan untuk menuntaskan, menyelesaikan, menolong penderitaan yang dialaminya. Dan semoga tidak ada lagi bencana yang terjadi di Indonesia dan di Jawa Barat. Dan kita sampaikan juga bahwa pada para pihak yang telah melakukan kekeliruan dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil kebijakan, sehingga menimbulkan bencana, untuk menyadarinya dan bertaubat agar tidak mengulangi peristiwa itu. Dan juga secara terbuka mengakui kesalahan yang pernah dilakukan. Karena itu cara terbaik bagi kita agar ini menjadi pembelajaran penting dalam sejarah kehidupan kebangsaan kita. Dan saya sampaikan juga penegasan pemerintah Provinsi Jawa Barat dimungkinkan akan segera membuat moratorium larangan penebangan areal hutan yang memiliki potensi untuk terjadinya musibah. Dan moratorium itu segera kami siapkan, mungkin hari besok sudah saya luncurkan. Ini sangat penting. Karena apa? Karena bagi saya, menanam pohon itu penting. Tapi melindungi pohon jauh lebih penting. Menanam 1000 pohon belum tentu jadi 100 pohon. Tapi menebang 1000 pohon sudah jelas kehilangan banyak manfaat bagi lingkungan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua menyadari kita tinggal di bumi, maka bumi harus kita rawat dan kita jaga, bukan kita rusak. Oke, dulur-dulurku, itu tayangan-tayangan videonya ya, dari mulai Pak Deddy Mulyadi, Bang Ferry Irwandi, dari mulai Pak Renal Kasali yang sudah memberikan statementnya di dalam video itu mengenai bencana alam di daerah Sumatera. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi bencana alam ya di daerah Sumatera. Dan
lebih tegasnya untuk mengingatkan kepada Kementerian Sosial tuh dari tayangan-tayangan videonya ya, untuk tidak memberikan izin penebangan liar lagi, karena dampaknya sangat besar ya, karena banyak yang terjadi di sini, banyak korban jiwa nyampe ratusan orang gitu yang meninggal, yang terjadi banjir dan tanah longsor. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, dan yang terdampak bencana mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan. Mungkin itu saja ya dari tayangan videonya. Hatur nuhun pisan, sampurasun.